Oke, jumpa lagi di channel Trip Project. Ya, kali ini kita akan ngebahas mengenai sebuah mobil yang memang yang masih baru banget di launching oleh pabrikannya. Kalau memang sebelumnya kita itu sering ngebahas mobil-mobil yang memang sudah lama di launching atau memang sudah ada ya sebelumnya. Nah, kali ini kita akan ngebahas mobil yang masih baru banget. Yaitu adalah Daihatsu Xenia generasi ketiga nih. Jadi Daihatsu Xenia yang memang baru banget di launching ya pada akhir tahun 2021. Kalau kita lihat memang secara tampilan Daihatsu Xenia dari generasi ketiga ini beda banget ya dibandingkan generasi-generasi sebelumnya ya. Memang kelihatan real MPV banget ya. Jadi seperti Mobilio ya, terus kemudian seperti Expander. Nah, ini memang tampilannya seperti ini. Nah, beda banget kalau dibandingkan generasi sebelumnya memang terlihat seperti minibus banget nih kalau menurut gue. Nah, oke, kita bahas apa aja sih yang ada di Daihatsu Xenia generasi ketiga ini. Oke, kita lihat dari tampilan depan dari sebuah Daihatsu Xenia generasi ketiga. Kalau kita lihat memang sporty banget ya. Dilihat dari list berwarna merah yang ada di sini ya menampilkan bahwa mengesankan Xenia ini adalah Xenia yang sporty banget. Nah, kemudian grill yang cukup besar. Nah, cuman gue juga bingung nih. Dari grill Daihatsu Xenia ini bolong-bolongnya dikit banget ya. Aneh, kenapa nggak dibikin bolong-bolong aja ya supaya mesin ini jauh lebih dingin kan, mendapatkan pendinginan yang lebih maksimal. Ya, tapi ya balik lagi ya, mungkin dari Daihatsu sendiri udah ada perhitungannya. Nah, kemudian juga dari headlamp. Headlampnya ini sudah LED ya, yang pastinya mengesankan mobil ini adalah mobil baru yang modern banget ya. Kebetulan Daihatsu Xenia yang kita pinjam ini adalah Daihatsu Xenia yang varian ya sedikit lebih rendah ya dibandingkan yang tertinggi gitu. Karena memang yang tertinggi itu adalah Daihatsu Xenia ADS ya, Astra Daihatsu Styling yang memang ada list-list chrome, kemudian ada kaca film yang lebih hitam, yang berwarna hitam, kemudian juga ada karpet tambahan lagi. Nah, ini yang di bawahnya sedikit yaitu Daihatsu Xenia Asa. Asa itu apa? Nanti kita akan bahas lagi. Oke. Nah, dari depan ini kemudian kita lihat lagi ya, dari kacanya yang memang cukup besar, kemudian di sini ada sensor untuk asanya, kemudian kita lihat dari wipernya yang memang menurut gua sih keren ya, dari wipernya aja yang ini mengesankan bahwa ini udah bukan mobil murah lagi nih, ya. Itu. Dan kemudian kalau secara tampilan depan memang terlihat kalau gua rasa lebih landai ya dibandingkan Daihatsu Xenia generasi sebelumnya. Dan juga kelihatannya lebih sedikit lebih lebar. Keren deh, keren. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping dari Xenia. Kita masuk ke bagian samping dari sebuah Daihatsu Xenia generasi ketiga. Dilihat dari bagian samping baru kelihatan kan landainya mobil ini ya. Jadi mobil ini memang ya yang seperti tadi gue bilang MPV banget yang memang tapi MPV-nya ini memang lebih landai nih. Kalau kita lihat dari bagian samping di sini ada garis aerodinamis dari sebuah Daihatsu Xenia ini nih. Jadi memang garisnya ini memanjang dari depan sampai belakang, terlihat bahwa mobil ini mengesankan adalah mobil yang sporty banget. Kemudian kalau kita lihat dari sisi spionnya ini juga sudah ada kamera 360 nih. Artinya adalah di mobil ini sudah disematkan fitur kamera 360 yang memang penting banget ya sekarang-sekarang ini ya. Karena memang pastinya parkiran yang sempit untuk melihat bahwa di kiri kanan ada lubang atau enggak. Nah, fitur ini penting banget nih. Membantu banget si pengguna. Tapi untuk Toyota, setahu saya tidak ada nih. Jadi hanya untuk varian Veloz ya. Sedangkan di Xenia ini dilengkapi fitur ini ya. Kemudian mobil ini ya untuk Daihatsu Xenia generasi ketiga ini dia udah enggak penggerak roda belakang lagi. Jadi dia sudah penggerak roda depan ya. Nah, kemudian kita lihat dari velgnya ini sudah disematkan velg dengan ring yang cukup besar, yaitu ring 16 inch. Oke, sebelum itu tadi gue lupa bahas ya. Jadi Xenia ini yang sekarang varian-variannya sudah tidak ada varian 1000 cc. Jadi dimulai dari 1300 yang paling rendahnya. Jadi tipe M-nya itu kalau biasanya di generasi sebelumnya itu ada varian dengan 1000 cc. Nah, sekarang ini udah nggak ada nih. Jadi sudah naik kelas. Yang paling rendahnya adalah di tipe M 1300 cc dengan harga setahu saya sekitar mungkin OTR Jakarta 216 juta. Nah, untuk varian tertinggi ini ya, nomor 2 deh tertinggi ya kan. Kalau nomor satunya yang ADS
Yang nomor 2-nya ini adalah Xenia Asa, yaitu kurang lebih di angka OTR Jakarta di angka 272 juta. Oke, kalau dari sisi pengereman di bagian depan sudah rem cakram, namun di bagian belakang tetap menggunakan rem tromol ya, tapi baut rodanya sudah ada 5 loh ya. Kita masuk ke bagian belakang generasi ketiga. Nah, kalau kita lihat tampilan belakang ini segar banget ya, beda banget dari mobil-mobil lainnya dan memang modern banget. Nah, kalau kita bahas dari bagian atas ini antenanya aja sudah shark fin loh. Jadi keren banget ya. Kemudian dari bagian atas ini juga sepertinya tidak perlu lagi pakai spoiler ya, karena mobil ini bagian atas ya sudah menyerupai spoiler loh. Keren. Nah, kemudian sudah ada rear wiper, kemudian juga lampu-lampunya ini. Nah, ini yang paling menarik ya. Lampu dari sebuah Xenia ini sekarang semuanya sudah LED ya. Dari penggunaan lampu malamnya, kemudian lampu remnya, lampu seinnya, lampu mundurnya, semuanya itu udah LED. Keren. Dan juga dia ini tidak seperti mobil lainnya ya, maksudnya seperti mungkin seperti Mobilio ya. Di bagian lampu bagasinya ini hidup loh lampunya. Jadi ada garis memanjang sini ya. Kemudian di sini karena ini adalah tipe ASA bukan yang ADS, maka di bagian belakang ini belum ada garnish chrome-nya ya. Oke, dan di sini ya emblem-emblem seperti biasa menunjukkan bahwa ini tipe R ya dengan cc 1500 cc. Nah, kemudian juga di sini di bagian belakangnya ada sensor parkir 2 titik ya. Tentunya akan memudahkan teman-teman ketika parkir di tempat yang sempit. Dari bagian belakang segitu aja. Kemudian kita lihat dari bagian bagasinya. Untuk membuka bagasi ini sekarang udah bukan tuas-tuas lagi nih. Jadi udah ada tombol elektriknya. Jadi tinggal pencet sedikit, nah bagasi akan terbuka. Nah, ini adalah bagasi dari Xenia generasi ketiga nih. Bagasinya menurut gue cukup luas ya. Cukup luas dan juga walaupun memang jok baris ketiganya ditegakkan. Nah, kemudian memang di sini ada apa aja sih di bagasinya. Nah, kita lihat nih. Oke, di sini di bagasi udah ada lampu loh. Jadi ketika kita buka pintunya tentunya lampu semua akan menyala dan di bagasi ini sudah ada lampunya kayak mobil sedan ya. Kemudian di bagian bawah bagasi ini ternyata nah ada beberapa tempat penyimpanan nih untuk dongkrak, untuk net, kemudian untuk ya macam-macam lah aksesoris yang bisa disimpan di sini. Jadi kita bisa menyimpan di sini tapi tidak memakan ruang bagasinya. Kemudian, nah ini yang lebih membedakan dibandingkan generasi sebelumnya ya. Oke. Ketika jok baris ketiga dilipat, maka menghasilkan bagasi yang rata lantai nih. Nah, ini yang bikin beda kan dibandingkan generasi sebelumnya. Kalau kita tahu bahwa Xenia zaman dulu itu yang generasi kedua ataupun generasi pertama, itu walaupun jok baris ketiga itu ditekuk, ya kita nggak bakal bisa dapetin bagasi yang rata lantai. Nah, kalau ini sudah rata lantai nih, jadi mendapatkan ruang bagasi yang lebih luas juga tentunya. Ya, oke, kita masuk ke bagian dalam dari Daihatsu Xenia. Kita sudah sampai di bagian dalam dari sebuah Daihatsu Xenia. Nah, kalau kita lihat, memang dashboardnya ini beda banget dibandingkan generasi sebelumnya, ya, dengan warna yang memang semuanya dominan hitam, ya, untuk bagian dashboardnya. Nah, kalau kita lihat memang dashboardnya mirip-mirip Toyota Race ya, kalau gue lihat sih mirip ya. Nah, kemudian kalau kita lihat semua di sini ya memang masih plastik keras ya, masih hard plastik ya. Kita belum bisa menemukan fitur soft touch ya di bagian dashboardnya. Ya tapi sih masih nggak apa-apa lah ya, karena memang ini adalah sebuah low MPV. Nah, kemudian kalau kita lihat dari desain dari dashboardnya, kalau menurut gue sih keren ya, karena memang ini modern banget dan juga memang mengesankan mobil ini sporty banget nih kalau menurut gue ya. Tapi tetap memang fungsi-fungsinya itu masih dimaksimalkan oleh Daihatsu ya. Nah, apalagi kalau kita lihat dari sisi AC-nya, nah ini yang pengatur kisi-kisi AC-nya ini ada list-list berwarna merahnya, keren ya.
sesuai dengan desain bagian luarnya ya, yang ada list warna merahnya. Kemudian dari kursinya juga sama. Nah, kita bahas dari bagian dashboard dulu. Ada apa aja sih? Nah, kalau kita lihat dari bagian dashboardnya, memang banyak ruang penyimpanan nih. Ya, di sini ada cup holder, untuk mendinginkan dia ada di depan AC. Nah, kemudian di sini ada sedikit tempat penyimpanan, kemudian di sini ya bagasi seperti biasa ya. Oke, nah kemudian dari sisi audionya nih, head unitnya keren banget ya. Dia bentuknya seperti, kalau gue lihat kayak tablet Android nih, keren. Dan di sini sudah ada fitur Android Auto, kemudian ada Apple CarPlay ya. Kemudian oh iya, gue lupa sebutin karena ini ada varian tertinggi. Nah ini sudah keyless loh, sudah keyless. Jadi engine start stopnya ada di sini ya. Warnanya merah, ya sporty banget, apalagi dengan aksen-aksen seperti karbon ya, menyerupai karbon, ya sporty banget. Kemudian juga untuk pengatur AC-nya ini udah digital loh, ya. Walaupun belum belum independen nih kiri kanannya untuk mengatur suhunya, tapi di sini udah digital ya, jadi kita tinggal pencet-pencet aja. Jadi nggak ditemuin lagi tuh tuas kompor lagi, ya. Oke, kalau untuk rem tangannya masih tuas seperti biasa. Di sini ada armrest. Di armrestnya juga ada bagasi sedikit lagi, ya, bagasi kecil. Kemudian juga di sini sudah support charger 2,1 ampere nih. Jadi ada colokan USB ya. Kalau colokan 12 voltnya ada di sini, ya. Kemudian di sini juga ada audio steeringnya juga cukup lengkap. Kemudian di bagian speedometernya, nah ini yang paling menarik menurut gue ya, lengkap banget. Nah kita akan bahas, yuk. Oke, dari speedometernya ini ya memang modern banget ya. Desainnya ya menurut gue sih nggak norak nih, keren ya. Dengan backlightnya berwarna putih, kemudian ada aksen-aksen berwarna merahnya. Ya ada apa aja sih di layar MID-nya ya. Kalau kita lihat layar MID-nya memang cukup dinamis nih, keren ya. Jadi kayak sebuah layar handphone kalau menurut gue ya. Walaupun dia belum TFT warna gitu sih, belum color ya, tapi keren menurut gue. Nah, ada apa aja? Yaitu yang pertama kita lihat di sini, mungkin kita bahas dulu dari awal nih. Nah, dari awal tentunya ada untuk pemberitahuan untuk tanggal dan juga jam ya. Kemudian juga ada, kalau ini buat settingnya ya, yang bentuknya seperti ini, kita bisa masuk. Kalau kita pencet enter, ini semua dikendalikan lewat setir ya. Jadi di sini di bagian speedometernya nggak ada tombol-tombol lagi ya. Nah, di sini kita bisa setting ya displaynya, kemudian time and date-nya, kemudian display setting. Kalau yang sebelumnya itu yang pertama adalah kecerahan dari displaynya, kemudian buzzernya untuk bagian yang bunyi-bunyi ya. Kemudian ada notification-nya, vehicle setting-nya. Nah, kalau kita lihat vehicle setting itu ada apa aja, kita bisa setting front kamera, kemudian door lock-nya kita bisa setting, wiper-nya juga sama, kita bisa setting juga untuk lampu sen-nya, kemudian untuk lampu welcome-nya, jadi kalau kita buka pintu, dia nyalanya seperti apa, itu juga kita bisa setting juga. Nah, kemudian ada maintenance setting-nya, ya mungkin seperti kayak penggantian oli, ya, penggantiannya berapa lama. Nah, ini kita juga bisa setting ya, apakah memang kita mau munculkan nggak untuk notifikasi untuk penggantian olinya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi untuk tire rotation timing juga kita bisa lihat notifikasi, kita mau setting dia bisa munculkan notifikasi atau enggak. Nah, kemudian ada oil warning reset, kalau misalnya memang kita sudah mengganti oli, ya ini harus di reset ya. Oke, kita bisa atur juga nih bahasanya. Nah, oke, kita lanjut. Kemudian di sini karena ini udah Android Auto atau Auto CarPlay, kita juga bisa lihat nih ada message apa aja sih dari layar ini. Nah, kemudian kita juga bisa lihat dari average pemakaian bahan bakarnya nih. Ya, dan juga range untuk sisa bahan bakarnya udah berapa kilo lagi nih. Ya kan? Oke, sebentar. Ini kepencet nih. Keluar. Oke, kemudian juga udah ada average speed-nya, jadi kecepatan rata-ratanya kita bisa tahu berapa lama, kemudian kita juga bisa tahu perjalanan kita sudah berapa lama nih. Nah, oke, balik lagi ke situ. Nah,
Oke, jadi itu adalah fitur dari MID-nya. Kalau yang lain di speedometernya mungkin gue nggak perlu jelasin lagi ya. Jadi ya biasa aja sih, ada RPM, ada speedometer, kemudian ada fuel meter, kemudian ada pemberitahuan untuk apa namanya, posisi gear kita tuh ada di mana, ada apakah di P, R, N atau D ya. Kemudian ada odometer dan lain sebagainya. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke posisi duduk dari sebuah Daihatsu Xenia generasi ketiga. Nah, tapi sebelum itu, gue akan ngebahas mengenai fitur yang paling canggih dari Daihatsu Xenia generasi ketiga ini. Nah, kalau kalian lihat bahwa di bagian spion dalamnya dari dudukannya, ini ada sebuah kotak besar. Nah, ini apa sih sebetulnya? Nah, ternyata ini adalah alat yang canggih banget, ya. Karena ini adalah varian ASA, ya, Daihatsu Xenia ASA. ASA itu adalah Advanced Safety Assist, yaitu yang diklaim meningkatkan keamanan saat berkendara dari sebuah Daihatsu Xenia ini. Nah, jadi Advanced Safety Assist itu apa aja sih? Nah, ternyata Daihatsu Xenia ini di sini adalah kotak ini adalah berisi sensor-sensor yang dimana untuk membaca posisi berkendara dari Xenia ini. Jadi gini, di sini dari varian yang ASA ini ada 3 fitur safety-nya, yaitu yang pertama adalah lane departure warning ya. Kemudian ada pre-collision warning, kemudian juga ada pedal mispositioning system. Jadi dari 3 itu dia menggunakan sensor ini untuk membaca posisi berkendara kita. Jadi gue bahas dari yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah lane departure warning. Jadi dia akan membaca posisi mobil kita tuh ada di mana sih. Jadi gini, apakah mobil kita itu berada di jalur yang benar. Jadi sensor ini akan ngebaca garis-garis jalan, marka-marka jalan itu. Ya, jadi kalau misalnya ternyata kita mengantuk ya, jadi mobil kita ternyata keluar jalur, nah dia akan memberikan warning kepada kita selaku pengendara ya. Warningnya dalam bentuk apa? Bisa bentuknya buzzer ya, ataupun juga bisa berbentuk dia mengintervensi dari setir ini. Jadi setir itu akan berat dan mengikuti jalur dari garis jalan tersebut. Nah, kemudian ada pre-collision system. Jadi pre-collision warning ya. Oke, namanya susah-susah banget nih. Jadi itu adalah dia akan ngebaca nih bahwa akan terjadi tabrakan misalnya ya. Misalnya mobil depan terlalu dekat ya. Dia akan memberikan warning juga nih kepada kita, memberikan warning ya berupa alert ya, berupa ya peringatan-peringatan seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita tidak memperhatikan itu, maka dia akan mengintervensi pengereman dari mobil ini. Jadi akan dia misalnya udah membaca bahwa mobil ini akan terjadi tabrakan, maka dia akan mengintervensi rem, jadi memberhentikan secara mendadak mobil ini. Jadi mencegah terjadi tabrakan. Itu. Jadi fungsinya dari pre-collision warning. Nah, kemudian ada satu lagi, itu yang menurut gue cukup penting juga, yaitu pedal mispositioning control ya, PMC ya. Aduh, namanya susah-susah nih. Nah, jadi pedal mispositioning control itu adalah mencegah kita itu salah injak antara rem dengan gas. Mencegah itu. Jadi dia akan ngebaca bahwa misalnya di depan itu adalah tembok. Ya biasanya dia ngebacanya tembok. Nah, ketika kita misalnya salah injak nih, harusnya kita injak rem, ternyata kita injak gas, nah dia tidak akan berfungsi gasnya. Jadi seperti itu. Jadi mobilnya akan tetap biasa aja gitu. Jadi tidak akan jalan. Nah, itu salah satu bentuk fitur safety dari Daihatsu Xenia generasi ketiga ini. Keren kan? Ya, worth it banget ya menurut gue ya, dengan harga sekian tapi fiturnya cukup canggih. Beda banget sama generasi sebelumnya yang memang ya menurut gue mobil zaman sekarang kok belum ada fitur apa-apa. Nah, sekarang mobil ini dikasih nih sama Daihatsu fitur yang cukup melimpah banget. Nah, tapi menurut gue ya, kita harus terima kasih kepada pabrikan Cina terutama, kemudian pabrikan Korea, sehingga membuat Daihatsu dan Toyota itu berubah jauh ya secara jadi kita terkenal bahwa Daihatsu, Toyota, ya mobil pabrikan Jepang pelit fitur. Nah, karena ada pabrikan Cina, pabrikan Korea yang fiturnya melimpah, maka dari itu lahirlah sebuah Xenia yang fiturnya melimpah banget, ya. Oke, kita lanjut ke posisi duduk dari sebuah Xenia. Nah, posisi duduknya ini memang beda banget sama Xenia generasi sebelumnya. Kalau menurut gua ini posisinya ya, jadi gini loh, kita akan ngelihat kaca depan yang cukup besar, kemudian
tapi kita tuh nggak tinggi gitu loh. Jadi karena mobil ini cukup landai ya kita ngerasanya seperti naik, kalau menurut gue mirip-mirip kayak naik Expander ataupun naik Honda Mobilio bahkan. Ya jadi kayak ya dibilang kayak sedan tapi enggak, tapi agak tinggi, tapi dibilang kayak naik minibus enggak juga nih. Ini lebih landai lagi ya. Kemudian jok, nah yang gue salut joknya ini yang cukup enak banget nih. Jadi support dari backnya yang di bagian belakangnya ini, joknya ini kayaknya support banget loh, kayaknya nyatu banget dengan bentuk dari punggung kita ya, apalagi dilapisi dengan bahan fabric yang menurut gue sporty banget ya, keren keren keren. Dan kemudian, nah kita lihat dari posisi setirnya. Oke, posisi setirnya ini memang bisa tilt steering ya, tapi belum bisa teleskopik. Tidak seperti saudaranya yaitu Toyota Avanza yang bisa teleskopik. Nah, kemudian kalau untuk posisi joknya, nah ternyata sekarang Daihatsu Xenia ini bisa diatur loh ketinggiannya, ya. Jadi kita bisa atur walaupun ini masih pakai tuas manual, ya, tapi ya menurut gua nggak apa-apa lah, ya. Kita bisa atur ketinggian dan ketinggian dari jok ini ya. Kemudian kalau teman-teman sudah tahu ya, transmisi mobil ini ya bukan transmisi matic bego lagi nih seperti generasi sebelumnya. Sekarang ini transmisi maticnya sudah CVT. Perpindahannya halus banget, cocok banget di perkotaan. Bahkan tadi kita coba untuk lari di speedometer dengan kecepatan 60 km per jam aja, RPM-nya cuma 1 bro. Ya, jadi irit banget. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian belakang dari Xenia. Nah, kita sudah sampai di baris kedua dari Daihatsu Xenia. Kalau kita lihat, nah teman-teman lihat sendiri deh, bedanya apa. Oke, yang pertama gue jelasin ya, ini posisi berkendara gue dengan tinggi gue 172 cm. Nah, ini di baris keduanya, ya, di baris keduanya kita lihat tuh. Wow, legroomnya mungkin bisa berapa jari nih? Ya, bisa 10 jari lebih ya, mungkin 12 jari. Gede banget ya, gede banget. Nah, ruang kakinya pastinya lega banget, kemudian headroomnya kita lihat, nah ini lebih dari 5 jari loh, ya. Jadi memang enak banget nih mobil, lega banget, beda banget sama yang generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya mah, waduh kalau kita duduk ya kita pas-pasan sih, ya dengan jok baris depannya ya, dengan posisi duduk berkendara gue. Nah oke, kita lihat ada apa aja sih. Jadi yang pertama kita lihat dari bagian atas dulu. Nah di sini AC-nya sudah double blower, ya. AC double blowernya beda ya dibandingkan AC double blower lain. Nah ini mirip-mirip Sigra, cuman kan kalau Sigra itu hanya kipas, tapi kalau ini AC beneran, ya. Kita lihat di sini tombolnya ada di sini, ya tombol puterannya. Kemudian anginnya keluar dari sini nih, ya. Jadi kelihatannya nyatu banget ya dengan plafonnya ya untuk AC model terbaru ini. Nah, kemudian di sini juga ada colokan untuk USB ya 2,1 ampere, ada dua nih. Ramah banget dengan pengguna smartphone dia. Oke, kemudian di sini juga ada armrest. Jadi kalau kita misalnya hanya duduk berdua di bagian belakang ya enak nih pakai armrest. Kemudian kiri makanannya gua rasa sih kayak sama gitu tingginya, jadi enak nggak jomplang tingginya gitu loh. Oke, nah jok baris kedua ini juga bisa sliding yang cukup jauh ya, mungkin untuk mendapatkan ruang di baris ketiga lebih besar ya kita bisa sliding sampai sini nih, bahkan bisa lebih lagi ya. Nah ini mentoknya, nah ini mentoknya ya, mentoknya pun menurut gue masih ya memang kena sih dengan jok baris pertama ya, tapi masih oke loh. Masih oke loh. Jadi nggak benar-benar maksa banget karena memang jok bagian depannya ini, bagian belakangnya ini dibikin cekung gitu loh. Jadi kayak kaki kita bisa masuk. Jadi ada ruang lagi gitu. Kemudian kita bisa reclining juga untuk jok baris keduanya. Recliningnya bahkan bisa sampai full nih, tiduran banget. Nah, gila banget kan? Keren loh. Keren banget. Jadi kekurangan-kekurangan di generasi sebelumnya ada di sini. Nah, kemudian di sisi pintunya, coba deh teman-teman lihat pintunya. Gue baru nyadar loh, mobil ini pintunya tebel banget ya. Ya, door trimnya tebel, walaupun ini masih hard plastik ya, plastik-plastik keras.
Kemudian di sini ada cup holder, dan di bagian sininya ada cup holder lagi. Banyak banget ruang penyimpanannya loh di baris keduanya. Oke, kemudian di sini ada ya biasa safety belt, ada 3 ya untuk bagian kiri kanan dan juga tengah, ada 3 safety belt. Oke, sekarang kita coba ke baris ketiga dari Daihatsu Xenia. Oke, kita udah masuk ke mau masuk nih ke baris ketiga dari Daihatsu Xenia. Nah, kita bagaimana sih cara masuknya? Yaitu yang pertama, kita tarik tuas di jok baris kedua ini. Nah, kemudian masuk deh. Jadi dia udah one touch tumble ya. Oke, nah sekarang kita taruh lagi. Wah, nah kalau baris ketiga dengan posisi seperti ini gua nggak cukup banget nih kakinya ya, legroomnya udah mentok banget ya. Karena apa? Karena jok di baris keduanya ini gua sliding mentok ke belakang. Ya karena gue pengen tahu sih sliding mentok ke belakangnya itu seberapa sih. Jadi seberapa kecil ruang dari baris ketiga Daihatsu Xenia ini. Nah, kalau kalian mau ruang lebih, tentunya kalian tinggal sliding aja karena baris keduanya kan lega banget ya. Kalian tinggal sliding aja ke baris keduanya ya secukupnya. Nah, kemudian kita bisa dapat ruang yang cukup untuk baris ketiga. Nah, joknya karena ini masih tegak banget, kita bisa reclining lagi nih. Oke, reclining cuma sampai segitu aja. Ah, menurut gue ya, jok baris ketiga dari Daihatsu Xenia ini lebih nyaman dibandingkan generasi sebelumnya loh. Jadi karena ruangnya yang cukup, masih cukup ya, baris kedua cukup, baris ketiga ya masih ada, kalau seperti ini mungkin ada 2 jari ya yang cukup nyaman. Nah, untuk jok belakangnya juga ya walaupun nggak tinggi sih, nggak tinggi tapi headrestnya menurut gue bisa ditinggiin nih. Nah, oke. Nah, jadi kita bisa duduk lebih nyaman deh. Nah, di baris ketiga ini ada apa aja? Tentunya ada cup holder kiri dan kanan. Kemudian di sini ada colokan 12 volt nih. Colokan 12 volt lagi nih. Jadi kalau teman-teman mau ngecas handphone ataupun misalnya mau colok vacuum cleaner juga bisa nih. Ya. Kemudian di baris ketiganya juga dilengkapi dengan seat belt juga. Ada 2 seat belt ya untuk kiri dan kanan. Oke. Jadi segitu aja untuk bagian dari interior Daihatsu Xenia. Nah, sekarang kita bahas dari bagian mesinnya. Nah, kita sudah sampai di ruang mesin dari sebuah Daihatsu Xenia. Menurut gue, nggak ada yang istimewa nih. Kenapa? Karena memang Daihatsu Xenia ini masih menggunakan mesin yang sama nih. Jadi untuk yang 1500-nya itu juga masih menggunakan mesin yang sama. Ini kan yang cc 1500 ya. Dia masih sama menggunakan mesin 1500 yang sama dengan generasi sebelumnya, yaitu 2NR VE. Ya memang sih nggak ada masalah juga dengan mesin itu, karena mesin itu juga masih terkenal mesin yang cukup bandel juga ya. Jadi minim keluhan. Nah, yang jadi pembeda adalah letaknya tentunya, karena ini adalah penggerak roda depan, tentunya yang tadinya mesinnya vertikal ke belakang gini, jadi horizontal seperti ini nih. Ya, karena ini adalah mobil dengan penggerak roda depan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari ruang mesinnya, lega banget ya. Lega banget, banyak kosong-kosongnya. Jadi mengingatkan gue seperti mobil Kijang zaman dulu nih. Kalau mobil Kijang zaman dulu kan kita lihat ruang mesinnya gede, mesinnya kecil, jadi banyak sisa ruang kosong. Nah ini sama nih, ya. Daihatsu Xenia ini mesinnya mungkin ya cukup besar juga, tapi banyak ruang kosongnya gitu loh. Sebetulnya kalau bagi mekanik ini menguntungkan banget ya, karena kita bisa dengan mudah memperbaiki ketika misalnya ini ada kendala atau rusak, ini gampang banget ya. Ini mempermudah banget untuk mekanik. Nah, tapi kalau bagi gue sebagai pengguna, ya gue dengan mobil sekelas 270 juta, kok kayak gini ya, apa memang nggak bisa apa ditutup-tutup apa gitu loh, jadi kesannya mesinnya padat, keren gitu loh. Gue lebih suka ruang mesin yang memang terlihat padat gitu loh, jadi kayaknya keren gitu loh untuk ruang mesinnya. Nah, apalagi kalau teman-teman lihat bagian sininya nih. Nah, apalagi teman-teman lihat di bagian sininya. Ini bodi depan dengan bodi bagian dalamnya
nggak ada kisi-kisi lagi loh, nggak ada penutup lagi, jadi kosong aja gitu. Jadi kita bisa lihat, oh bagian belakang dari bodinya ini hanya hanya plat besi seperti ini. Waduh, ya hampir 300 juta loh mobil ini. Tapi menurut gua sayang banget loh, ya. Apakah memang itu untuk memperingan beban mobil ini, ataukah memang untuk memperirit ya, atau memperbesar margin dari si ATPM selaku pabrikan? Ya gua nggak tahu sih. Ya jadi ya menurut gua sangat sayang ya ketika misal mobil 200 jutaan tapi masih kayak gini gitu loh, nggak ada kisi-kisinya. Orang mau ditaruh ke peredam atau apa gitu loh, atau misalnya ditutup gitu ya. Jadi nggak kopong-kopong kayak gini ya. Sekelas Jimny gua aja nih untuk mobil tahun 84, di sininya tidak terbuka seperti ini banget loh. Jadi dia masih ada plat-plat besi yang menutupi gitu. Jadi kelihatan lebih, ya lebih keren lah, lebih nggak kosong kaleng seperti ini ya, gitu. Oke, untuk mesin ini sih ya gue nggak ada komen apa-apa ya, karena mesin ini ya masih sama dengan mesin yang generasi sebelumnya, Dual VVTi 1500 dengan kode 2NRVE. Yang membedakan hanya transmisinya aja, yaitu yang ini sudah CVT tentunya. Ya, oke, untuk dari kap mesinnya ini sudah ada peredamnya, udah ada pelindung panasnya juga nih, ya. Ya paling fitur itu aja ya menurut gue. Oke sih. Jadi ya cukup lah menurut gue untuk bagian mesin dari sebuah Daihatsu Xenia. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulannya ya. Jadi kalau kesimpulannya adalah, kalau menurut gue ini mobil yang memang beda banget dibandingkan generasi sebelumnya, bisa menjadi pilihan buat teman-teman ya. Uh, untuk low MPV, menurut gue ini adalah mobil yang cukup canggih ya, cukup canggih dari sisi fitur, dari sisi safety-nya. Kemudian kalau dari segi model ya, dari segi model tentunya seger banget karena mobil ini baru launch, dan juga memang ya modelnya sporty banget, dan ini juga bisa menjadi pilihan bagi teman-teman ya. Untuk dari sektor mesin, mesinnya ini juga tidak ada masalah karena mesin ini udah terkenal bandel banget. Dari CVT-nya ya perpindahannya tentunya lebih halus nih, jadi pastinya teman-teman akan lebih nyaman. Dan juga dari sisi interior juga ya terlihat lah bahwa kita mengesankan mobil ini adalah mobil yang sporty, tapi juga banyak fitur-fitur yang memanjakan kita ya, seperti ada Android Auto, Apple CarPlay, kemudian juga ada fitur untuk posisi berkendaranya juga kita bisa atur dari sisi joknya yang memang sudah bisa diatur ketinggiannya, apalagi joknya juga enak banget ya. Jadi menurut gua kesimpulannya mobil ini wah banget ya, keren 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 lah untuk Daihatsu. Jadi beda banget sama generasi sebelumnya. Jadi jangan menyangka dan jangan berharap bahwa Daihatsu Xenia generasi ketiga ini akan sama rasa berkendaranya dengan generasi sebelumnya. Ini beda banget ya. Oke, kalau kita masuk ke sesi positif poin dan negatif poin ya. Jadi yang kalau positif poinnya tentunya dari sisi model, kemudian dari sisi fitur safety-nya, kemudian yang ketiga adalah dari sisi fitur menurut gua dari kenyamanan berkendaranya itu enak ya. Tapi kalau negatif poinnya tentunya ya kalau gue lihat yang pertama dari sektor-sektor ya ciri khas dari mobil Daihatsu lah. Ya seperti ini yang menurut gue yang perlu diperbaiki ya. Apa namanya, dari ruang mesin yang memang masih kelihatan banget kalengnya gitu loh. Jadi peredamnya juga minim gitu. Terus juga menurut gua yang terakhir adalah mobil ini masih berasa limbungnya ya. Ketika gue coba berkendara kok ciri khas limbung dari Toyota Avanza ataupun Xenia kok masih nggak hilang dari mobil ini ya. Mungkin shock breakernya memang empuk sih, tapi ya negatif poinnya seperti itu ya. Jadi oke, kita sudah sampai di sesi terakhir dari pembahasan dari mobil ini. Nah, menurut kalian worth it gak sih mobil ini dibeli dengan harga 270 jutaan? Ya, atau sedikit lagi 300 jutaan loh, dengan kita dapat fitur yang seperti ini. Worth it gak? Nah, tolong jawab di kolom komentar ya. Ya. Oke, sekian video gue kali ini ya, video kita kali ini mengenai Daihatsu Xenia generasi ketiga ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini, dan share sebanyak-banyaknya jika pembahasan mobil ini bermanfaat bagi kalian, dan juga buat penyemangat buat kita nih kalau kalian juga bisa like, comment, dan subscribe supaya kita bisa review mobil-mobil yang bagus selanjutnya. Oke, thank you ya.